Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki sebagai moderator dan pemateri pertama tentang pengertian anggaran atau budgeting. Saya Naila Rizky sebagai pemateri kedua, tujuan penyusunan pembuatan anggaran. Saya Sausana Stadianiati sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai cara penyusunan anggaran belanja. Saya Siska Triastuti sebagai pemateri keempat, sifat pokok rencana anggaran menurut DIMOK. Saya Sofi Marlina sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang syarat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Saya Wanda Aisyah sebagai pemateri keenam menjelaskan tentang fungsi anggaran dan belanja. Pengertian anggaran atau budgeting. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Maka dari itu, anggaran belanja sering disebut juga dengan rencana keuangan. Tujuan penyusunan pembuatan anggaran. 1. Untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rencana strategi. 2. Untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi. 3. Menugaskan manajer agar mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk digunakan dan diinformasikan mengenai kinerja yang mereka harapkan. Cara penyusunan anggaran belanja, ada 4 cara penyusunan. Yang pertama, penentuan pedoman penyusunan anggaran yang didasarkan pada budgeting belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum budgeting tahun berikutnya. Dalam penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam menyusun anggaran belanja. Yang kedua, persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan budgeting di perusahaan. Ketiga, penentuan anggaran. Ada 3 tahapan penentuan anggaran. Pertama, membandingkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan agar budgeting belanja mampu mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap bagian. Kedua, koordinasi dalam penyusunan dan penelaahan komponen anggaran belanja yang telah disusun. Ketiga, pengesahan dan juga pendistribusian budgeting yang merata ke seluruh bagian. Kita lanjutkan cara penyusunan anggaran belanja yang keempat. Pelaksanaan anggaran. Masing-masing pengguna budgeting di tiap bagian perusahaan akan mulai melaksanakan budgeting sebagaimana yang telah disepakati dalam anggaran belanja perusahaan. Sifat pokok rencana anggaran menurut DIMOK. 1. Bertanggung jawab dan bulat. Bertanggung jawab dan bulat artinya keseluruhan program harus terkumpul menjadi satu, diringkaskan, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diserahi tugas itu. 2. Fleksibilitas. Keleluasaan memilih yang sewajarnya di antara kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administrasi di dalam pelaksanaannya. 3. Dapat dipercaya. Penjelasan tentang perkiraan-perkiraan anggaran belanja harus diteliti, terperinci dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya. 4. Terjamin. Adanya jaminan bahwa program sebagaimana diundangkan atau disetujui oleh undang-undang akan dijalankan secara mantap. Syarat menyusun anggaran pendapatan dan belanja. 1. Realistis, sangat mungkin untuk dicapai. 2. Luas, tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 3. Kontinu, anggaran menentukan perhatian secara terus-menerus. Fungsi anggaran dan belanja. Yang pertama, perencanaan. Untuk mencapai tujuan organisasi anggaran, sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil yang diperoleh belanja pemerintah tersebut. 2. Komunikasi. Anggaran sebagai alat komunikasi, maksudnya anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi atau lainnya untuk dilaksanakan. 3. Pendanaan, yang mengamankan dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau program. Yang keempat, penggunaan dana. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memverifikasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat
sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan merupakan tolak ukur untuk menilai efisiensi dan prestasi.